Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rizki dan nikmat dan juga kesehatan selama pandemi ini. Alangkah baiknya kita tetap bersyukur ya, dan tetap semangat dalam keadaan ini. Oke. Jadi saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas dalam tugas mata kuliah Al-Islam 3 yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Nasir. Kepada teman-teman, semoga pada penjelasan kali ini teman-teman bisa menyimaknya. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban kepada Al-Quran dan hadis. Oke. Jadi pertama-tama tadi temanya itu kewajiban kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kewajiban itu kita harus yakin tentang Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis itu adalah juru selamat. Jadi kita itu harus yakin bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah juru selamat kita. Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber ajaran Islam yang diantara makna paling generiknya adalah keselamatan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, itu keselamatan. Bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah jalan penuntun kita kepada jalan yang lurus, atau kepada jalan selamat lah, pokoknya selamat gitu. Makna lainnya adalah ketundukan, kita patuh, kepatuhan dan juga kepasrahan, tunduk, patuh dan pasrah. Sebab di dalamnya ada petunjuk yang jika ditunduk atau dipatuhi akan mengantarkan kepada kebaikan, yaitu dan juga keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kita patuh kepada isi dalam perintah dalam Al-Quran dan hadis, kita itu akan dituntun ke jalan yang baik, benar, dan selamat. Bukan hanya selamat di dunia saja ataupun di akhirat saja, tapi selamat dunia dan akhirat. Orang yang ingin mendapatkan keselamatan maka harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, orang yang tidak mengikutinya alias mengingkari atau membangkang, maka akan mengalami kerugian dan kesengsaraan. A'udzubillah min dzalik. Baik di dunia maupun di akhirat. Jika kita membangkang dengan aturan-aturan yang ada, yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis, itu kita tidak akan diberi keselamatan dunia maupun akhirat. Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW harus diikuti, karena keduanya adalah panduan kepada kebenaran Allah. Allah menurunkan Al-Quran karena manusia tidak mengetahui apapun tentang kebenaran. Jadi Al-Quran itu meluruskan. Dengan Al-Quran, Nabi Muhammad yang ummi, yang karena itu tidak mengetahui apapun tentang ketetapan dan juga iman, menjadi mengetahuinya. Nabi Muhammad saja yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dengan tentang ketetapan dan juga iman. Jadi memang Al-Quran itu kita harus yakinlah kepada Al-Quran, karena itu juru selamat kita. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Ini bunyi salah satu di arti dari firman Allah di ayat Al-Quran seperti begini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelum kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami.
dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Al-Syura ayat 52. Penegasan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis diperlukan karena keduanya menyampaikan berbagai hal yang bisa langsung diserap maupun yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Untuk hal-hal yang bisa dicerap oleh panca indera, manusia mudah menerimanya sebagai kebenaran. Bahkan ini kemudian dijadikan sebagai kriteria utama di dalam sains modern dengan kerangka positivisme. Namun kepada hal-hal yang bersifat tidak varifikatif dan terlebih lagi yang masuk dalam kategori yang oleh Al-Quran disebut sebagai yang goib, mereka tidak bisa menerimanya sebagai realistis atau kebenaran. Padahal untuk sampai kepada simpulan tentang kebenaran ajaran Islam, terutama Al-Quran dan juga Nabi Muhammad telah membuktikan banyak hal yang disebut mukjizat, yang diantaranya masih bisa dibuktikan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena itulah Al-Quran menegaskan tentang dirinya sendiri bahwa ia adalah kitab atau ketetapan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tanpa ketetapan itu, manusia akan terombang-ambing oleh dugaan-dugaan semata. Jadi manusia seperti tidak ada arah, itu terombang-ambing. Pokoknya harus ada penuntunnya lah. Jadi terombang-ambing oleh dugaan semata yang jika pun kebetulan sama dengan kebenaran yang ditetapkan Allah, menjadi tidak bernilai kebenarannya itu sama sekali. Al-Quran telah membuktikan kebenaran seluruh ajaran yang ada di dalam dirinya dengan berbagai cara yang meyakinkan. Di antaranya itu dengan pertama, ketinggian bahasa sastranya. Bahasa sastranya yang mengalahkan bahasa sastra seluruh karya pujangga terhebat. Bahasa sastra di dalam Al-Quran itu bukan main indahnya, dan juga bisa mengalahkan seluruh bahasa sastra pujangga terhebat yang pernah dan akan ada. Namun bahkan sejak awal kaum kafir menganggap ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa indah itu hanyalah sekedar perkataan seorang penyair yang kerasukan jin. Karena mereka sudah keterlaluan dengan tuduhan tersebut, dengan tuduhan yang merendahkan, maka tidak ada jalan lain kecuali Al-Quran sendiri mengambil sikap tegas dengan cara menantang untuk membuat yang seperti Al-Quran. Karena tidak ada satupun yang memenuhi tantangan itu, maka Al-Quran menurunkan tantangan untuk membuat hanya sekedar 10, bahkan 1 surat saja. Itu betapa ajaibnya Al-Quran. Terus yang kedua, yang pertama kan tadi tentang bahasa syairnya, bahasa sastra. Yang kedua itu prediksi Al-Quran terbukti bahkan sampai pada sebuah kejadian dengan angka yang cukup rigid. Di antara prediksi itu adalah Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Na'udzubillahiminadzalik. Semoga kita dijauhkan dari siksa neraka dan api neraka. Terbukti bahwa keduanya mati dalam keadaan kafir. Sedangkan prediksi dengan angka rigid adalah kemenangan Romawi atas Persia hanya dalam rentan waktu 3-9 tahun saja. Di dalam prediksi Al-Quran tersebut ada kata bidlun yang oleh bangsa Arab saat itu digunakan untuk menyebut angka 3 sampai dengan 9.
Memang ada perbedaan rentangnya, tetapi tidak banyak. Nah, prediksi ini sempat ditertawakan juga oleh para penentang Islam. Tetapi kemudian Al-Quran benar-benar terbukti sebagai yang benar. Romawi menang kembali atas Persia pada tahun ke-7. Setelah kekalahannya, berarti waktu kemenangan itu benar-benar berada dalam rentan yang diprediksi oleh Al-Quran. Reputasi Al-Quran dipertaruhkan besar-besaran di sini. Jikapun menang, tetapi di luar rentan waktu itu, maka Al-Quran akan terbukti keliru. Konsistensinya Al-Quran layak tidak dipercaya lagi jika memang itu salah. Terus yang ketiga, semakin banyak informasi saintifik Al-Quran terbukti. Di antaranya yang sangat populer adalah temuan jasad Fir'aun yang diutuhkan sebagai bukti untuk pembelajaran kepada umat manusia yang akan datang, generasi-generasi kita. Faktor kebenaran saintifik inilah yang menyebabkan banyak ilmuwan barat yang objektif dan tidak memiliki kepentingan besar yang bersifat duniawi kemudian melakukan konversi agama, memilih Islam sebagai jalan baru dalam sisa hidup mereka, dan menjadi pendakwah-pendakwah yang sangat gigih dengan menunjukkan bukti-bukti saintifik yang mereka temukan. Jadi banyak ilmuwan yang pindah ke Islam gara-gara kebenaran-kebenaran Al-Quran. Terus yang keempat, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan di luar kepala. Tidak seperti kitab-kitab lain. Oleh siapapun bisa dihafalkan Al-Quran itu, jika memang orang-orang itu sungguh ingin melakukannya. Bahkan oleh anak kecil sekalipun Al-Quran bisa dihafal. Oleh anak kecil sekalipun Al-Quran dapat dihafalkan. Keempat bukti di atas merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat verifikatif, alias bisa dibuktikan oleh siapapun di dunia ini. Namun, Al-Quran juga mengandung berbagai pernyataan yang tidak bisa diverifikasi, karena akan terjadi bersamaan dengan kehancuran alam semesta dan setelahnya. Di antaranya adalah kiamat dan kehidupan akhirat. Juga terdapat pernyataan dan perintah yang pelaksanaannya menjadi indikator keimanan seseorang. Di antaranya adalah masa iddah untuk perempuan yang ditinggal mati dan diceraikan oleh suami. Jika untuk hal-hal yang bersifat verifikatif terbukti, maka untuk hal-hal yang tidak verifikatif harus diikuti. Dengan mengikuti semuanya itu, maka manusia akan bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti semua keinginan Allah, maka manusia akan mendapatkan keselamatan, terhindar dari siksaan yang menyakitkan dan menghinakan di neraka, yang oleh sebagian besar orang tetap saja diragukan. Wallahu a'lam. Bahwasanya keutamaan kepada Al-Quran dan hadis itu ialah sangat-sangatlah penting, karena menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan keselamatan. Jadi tidak ada lah keraguan di dalam Al-Quran dan hadis itu, karena dialah satu-satunya penyelamat. Jadi kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai dan perintah di dalam Al-Quran dan hadis, dijadikan sebagai junjungan kita, sebagai mungkin ibaratnya sebagai pedoman hidup di dunia ini untuk diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
Semoga teman-teman bisa mengikuti, dan juga diri saya juga, bukan kepada teman-teman tapi ke diri saya juga, untuk bisa mengikuti dan tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis adalah intinya Al-Quran dan hadis ialah penyelamat yang harus kita yakini. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nasir, yang sudah menyimak video penjelasan presentasi saya ini yang masih banyak kurangnya mungkin ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian paham dalam isu-isu ini. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.